Ya halo sobatku, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas Donghua legenda bela diri abadi atau Xian Wudi Jun episode 17 yang tayang hari Minggu ini. Perlu diingat, ini hanya sekedar bocoran spoiler yang episodenya rilis tanggal 2 Juli 2023. Jadi, jika narasi dan video berbeda, mohon dimaklumi ya. Untuk kalian yang penasaran tentang cerita legenda bela diri abadi atau Xian Wudi Jun episode 17 ini yang tayang 1 minggu sekali. Oke, langsung aja kita ke ceritanya, gas. Pada di episode 16 sebelumnya, kita diperlihatkan Ye-chan yang mengunboxing harta yang didapatkannya di pasar bawah dengan menemukan sebuah tungku obat milik Luji yang menurutnya biasa aja. Namun ketika teringat tungku labu miliknya dapat menelan benda biasa milik Wei Yang dengan secara mengejutkan menghasilkan teknik bela diri, ia pun mencoba menelan tungku obat milik Luji ini menggunakan tungku labunya, dan tanpa diduga itu menghasilkan sebuah pil yang langsung ditelannya dengan secara mengejutkan meningkatkan ranah kultivasinya menjadi 2 level. Serta setelah mengunboxing barang pertama, barang kedua pun di-unboxing Ye-chan berupa pedang buntung yang tanpa diduga mengejutkannya ketika ia menemukan pedang itu menyelipkan sebuah pil surgawi. Sementara itu, seorang pemuda brutal yang belum diketahui namanya sedang menginterogasi seorang praktisi dengan menanyakan kepadanya mengenai pil surgawi. Namun dikarenakan praktisi itu tidak tahu menahu tentang pil ini, ia pun pada akhirnya memokatkannya. Kembali lagi ke TKP Ye-chan, yang mana setelah panen harta dan mendapatkan pil surgawi yang diidamkan semua orang, seorang pemuda bernama Tang Chao dari puncak Renyang tiba-tiba nongol di gubuk reot Abajang dengan cara barbar menantang Ye-chan untuk melakukan sparring di arena Peng Yun. Nah, ini dia bocoran spoilernya. Setelah Tang Chao menantang Ye-chan untuk melakukan sparring buahku hantam di arena Peng Yun, Hua yang merasa pertarungan ini adalah jebakan, menyarankan Ye-chan mengurungkan niatnya untuk pergi. Diikuti juga dengan Abajang yang menyuruh Ye-chan untuk menahan emosinya dan jangan mencari masalah lagi. Tetapi di sini, Ye-chan yang ingin menjalani kehidupan tenang dengan tidak ada musuh di sekitarnya, merasa pertarungan ini memang harus dilakukannya, sebab jika ia menolak, kemungkinan Tang Chao akan terus memaksanya atau bahkan terus membulinya untuk menerima tantangannya. Hal ini pun sontak membuat Hua segera membenamkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya secara kuat dengan tanpa menyesali semua kejadian ini yang menurutnya berasal dari semua ulahnya. Namun di sini, Ye-chan perlahan menepuk kepala bocil barbar ini dengan menyuruhnya untuk jangan menyalahkan dirinya, sebab ia merasa semua manusia tidak luput dari kesalahan maupun kehilapan, yang membuatnya merasa semua masalah ini murni bukan kesalahan dari Hua. Dan setelah mengingatkan hal ini kepada Hua, Ye-chan pun segera menanggupkan tangannya sembari berpamitan kepada Abajang serta Hua, sebelum pada akhirnya ia tanpa basa-basi bergegas pergi menuju arena Peng Yun. Sementara itu, pada saat ini di arena Peng Yun, seorang pemuda berambut panjang seperti tinta dengan tangannya saat ini memegang pedang besar yang ternyata itu adalah Tang Chao, berdiri dengan gagah di panggung arena sembari matanya dengan songongnya melihat ke arah para murid yang menonton di bawah. Yang hal ini pun lantas membuat para murid yang melihatnya spontan merasa kagum, terlebih lagi ketika melihat basis kultivasi tinggi dari Tang Chao. Masing-masing dari mereka pun menebak kemungkinan Ye-chan akan kalah dalam pertarungan ini. Namun berusaha saja para murid julid ini merasa pesimis dengan kekuatan dari Ye-chan. Ye-chan pun pada akhirnya menampakkan batang hidungnya, menyebabkan para murid yang melihatnya pun segera mengalihkan pandangan mereka ke arah pemuda tampan itu, yang saat ini dengan tenangnya perlahan berjalan menuju panggung arena, sembari memanggul pagoda surgawinya dengan tatapannya melesat ke arah mereka. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Ye-chan akan menaiki panggung arena, Xiong Er pun tiba-tiba bergegas keluar untuk menghentikannya, dengan tangannya segera meraihnya dan menyuruhnya untuk mengikutinya pergi dari tempat ini. Namun di sini, Ye-chan sedikit menolak ajakan Xiong Er dengan merasa pemuda gemuk ini tampak meragukan kekuatannya. Akan tetapi Xiong Er segera menjitak kepala Ye-chan dan memberi isyarat kepadanya untuk melihat ke arah panggung tinggi yang saat ini berisikan berbagai praktisi berkemampuan OP dari berbagai perguruan puncak yang diantaranya Diang dan Renyang.
Hal ini pun lantas membuat Xiong-er merasa pesimis dengan kekuatan Ye Chen untuk melawan para murid berkemampuan OP ini, yang menyebabkannya menyarankan Ye Chen untuk bergegas pergi saat dia merasa kemungkinan para murid ini akan ikut join dalam pertarungan ini jika saja ia berhasil mengalahkan Tang Chao. Dan setelah menyarankan hal ini kepada Ye Chen, Xiong-er pun tanpa basa-basi segera menarik tangannya untuk bergegas pergi. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Ye Chen dan Xiong-er melangkahkan kakinya untuk pergi, suara sindiran dari Tang Chao tiba-tiba terdengar di atas panggung dengan menghinanya karena Suren begitu cepat dan mengancam akan melakukan berbagai cara untuk melukai orang-orang terdekatnya, yaitu Abajang serta Hua, jika ia tidak naik di atas panggung untuk bertarung dengannya. Sontak saja, mendengar sindiran dan ancaman dari Tang Chao, kemarahan yang membara pun segera melonjak di wajah Ye Chen saat ia tanpa basa-basi segera menyingkirkan penjagaan dari Xiong-er dengan bergegas naik di atas panggung dan secara brutal segera mengunuskan pagoda surgawinya ke arah tubuh Tang Chao. Hal ini pun sontak membuat Tang Chao yang melihatnya perlahan menjadi fokus, dengan tangannya segera memegang pedang alukat legendnya untuk menangkis pagoda surgawi dari Ye Chen, sehingga menyebabkan ledakan bang yang sangat dahsyat pun segera terdengar. Namun pasca ledakan dahsyat itu, Tang Chao tampaknya menderita kesuraman yang cukup parah, dengan tubuhnya segera terhuyung-huyung mundur, yang menyebabkan para murid yang menonton di bawah pun spontan terherman-herman. Bahkan bukan hanya para murid yang menonton di bawah, para murid yang memiliki kemampuan OP yang duduk di atas panggung tinggi pun juga tampak terheran-heran, dengan masing-masing dari mereka merasa tidak percaya, impossible. Hao Chen yang notabene memiliki kultivasi di bawah Tang Chao berhasil dengan mudahnya meluncurkan serangan telak kepadanya. Dan setelah meluncurkan serangan telak ini kepada Tang Chao, yang menyebabkannya pada akhirnya terhuyung mundur, Ye Chen tampaknya tidak berhenti begitu saja untuk meluapkan semua unek-uneknya kepada pemuda songong ini dengan memberikan pelajaran perbuah kuhantaman kepadanya. Saat ia segera mengangkat pagoda surgawinya dengan kecepatan tinggi dan bersamaan dengan teriakannya, ia segera melemparkan pagodanya itu ke arah Tang Chao. Yang hal ini pun lantas membuat Tang Chao yang melihatnya segera menahan pagoda surgawi itu yang melesat ke arahnya dengan bergegas melakukan gerakan menghindar. Namun pada saat yang sama, sebelum ia bisa mengambil langkah selanjutnya, Ye Chen secara brutal menyerangnya ke depan seperti raja singa dan menerapkan beberapa pukulan binatang buas ke sekujur tubuhnya tanpa henti. Yang bahkan kejadian ini menyebabkan para murid OP yang melihatnya pun spontan terkejut, terheran-heran plus merasa takjub, dan baru sekarang mereka pada akhirnya mengerti teknik bertarung brutal dari Ye Chen inilah yang membuat para juniornya kalah dalam setiap pertarungan melawannya. Namun demikian, ketika para murid OP ini merasa takjub, penderitaan yang dialami Tang Chao pun terus berlanjut dengan segera berteriak keras setelah diserang bertubi-tubi oleh Ye Chen, sebelum pada akhirnya ia terpental mundur cukup jauh dari panggung arena. Setelah Tang Chao terpental mundur dari panggung arena, Ye Chen pun tanpa basa-basi segera menggenggam salah satu tangan Tang Chao dan membantingnya ke panggung arena dengan keras, menyebabkan lubang berbentuk manusia pun segera terbentuk. Hal ini pun lantas membuat Tang Chao yang terkena bantingan ini segera berteriak histeris. Dengan detik berikutnya, tubuhnya diayunkan lagi oleh Ye Chen, yang kali ini menyebabkan ledakan keras pun segera terdengar, dengan Tang Chao terbanting secara keras di panggung arena dan memuntahkan seteguk darah. Yang hal ini pun lantas menyebabkan para murid yang menontonnya pada akhirnya mengakui kehebatan dari Ye Chen, yang kali ini berhasil membuat Tang Chao sekarat. Namun baru saja para murid ini memuji kehebatan Ye Chen, suara yang meminta Ye Chen untuk menghentikan tindakan brutalnya ini pun segera terdengar, yang ternyata suara itu berasal dari murid OP Puncak Renyang. Saat dia yang tidak tahan lagi dengan tindakan brutal dari Ye Chen ini pun segera berlari menuju panggung arena dengan tanpa basa-basi melesatkan pedangnya ke arah bagian belakang tubuhnya. Tetapi di sini, Ye Chen yang merasakan serangan pedang dari murid Puncak Renyang ini pun segera mengalau serangan pedangnya dengan segera menarik Tang Chao untuk dijadikan tameng di belakang tubuhnya, yang pada akhirnya pedang itu pun menusuk tubuh Tang Chao malang, menyebabkan darah segera menyembur keluar dari tubuhnya. Sontak saja, melihat pedangnya salah kamar, dengan malah menusuk Tang Chao bukannya Ye Chen. Kemarahan pun segera melonjak di wajah murid OP Puncak Renyang itu. Namun baru saja kemarahan melonjak di wajahnya, suara ganas dari Ye Chen yang mengatakan antum harus koid tiba-tiba terdengar. Dengan secara bersamaan tubuhnya bergegas menuju murid Puncak Renyang itu, diikuti dengan teknik energi jari yang dilesatkannya ke arah bawah murid Puncak Renyang itu, menyebabkan murid Puncak Renyang itu yang terkena serangan dari Ye Chen pun segera terbentuk mundur dengan memuntahkan seteguk darah.
Tetapi setelah murid puncak Renyang itu mundur, Ye Chen tidak sedikit pun mengendurkan serangannya. Saat dia segera mengeluarkan teknik kecepatan bayangannya, diikuti teknik pukulan brutalnya yang diarahkannya langsung ke arah wajah murid puncak Renyang itu, menyebabkan murid puncak Renyang itu yang terkena pukulan ini pun pada akhirnya segera terpental mundur dan tersungkur di tanah dengan memuntahkan seteguk darah. Dan setelah menyuramkan dua murid puncak Renyang, yang salah satunya adalah murid yang memiliki kekuatan terbilang cukup OP, para murid yang menonton kejadian ini pun lagi-lagi dibuat terheran-heran dengan kemampuan ajaib dari Ye Chen. Namun baru saja para murid yang menonton kejadian ini terheran-heran, para murid lain dari puncak Renyang yang tidak terima besti seperguruan mereka ditindas oleh Ye Chen pun tanpa basa-basi bergegas menyerbu ke arah pemuda tampan itu, dengan masing-masing dari mereka mengeluarkan berbagai macam kekuatan, yang salah satunya memunculkan teknik tanaman. Saat banyak tanaman segera merambat dan berubah bentuk seperti ular, dengan tanpa basa-basi segera melilit tubuh Ye Chen. Namun lagi-lagi, Ye Chen dengan mudahnya berhasil mengalahkan para murid itu dengan mengeluarkan pedang surga merahnya. Tetapi pada saat yang sama, baru saja Ye Chen menteparkan murid puncak Renyang itu, salah satu murid OP dari puncak Diang bernama Sukang, tanpa diduga melemparkan sebuah belati beracun ke arah tubuh Ye Chen, yang menyebabkan Ye Chen yang terkena belati ini pun segera terhuyung-huyung sebelum pada akhirnya tersungkur di tanah. Yap. Sampai di sini saja saya menyampaikan bocoran spoiler legenda bela diri abadi atau Xian Wudi Jun episode 17 yang bertayang minggu ini. Akhir kata saya ucapkan bye-bye.